Sintarang-tarang bulan untuk anak wulan sapi duduk kita muli hilau walaiku minta ngapo hilau karena saya memang minat dari kecil lagi. Kecil lagi. Iya, saya ingat lagi dulu kalau buat kerja kadang-kadang itu orang tua pandai marah. Dia pening hari-hari saya nyanyi. Iya. Habis teriak-teriak gitu, tapi teriak yang ada maksud, Pak. Iya. Jadi barangkali ini lagu, sebagian besar lagu ini kan dari pengalaman juga nih kan. Macam play safe. Halo guys, bertemu lagi kita guys dalam episode jalan-jalan cari artis, dimana hari ini saya cukup bertuah karena bertemu dengan seorang lagi artis legend. Oke, dan artis ini sebenarnya mempunyai nama yang cukup besar, walaupun orangnya kecil-kecil, molek, tetapi nama dia begitu dikenali sejak dari awal penglibatan beliau dalam industri musik tempatan. Jadi saya tidak akan bercakap panjang, saya akan perkenalkan kepada Anda dan saya bawakan secara eksklusif kepada Anda artis ini. Oke guys, jadi inilah artis yang saya maksudkan, yaitu apa kabar Kak? baik. Ya. Apa kabar adik? Artis adik. Ya, sehat juga. Jadi oke Kak, saya sebenarnya cukup teruja lah karena diberi kesempatan untuk bertemu dengan Kakak hari ini, dan ini sebenarnya peluang yang saya tunggu-tunggu selama ini. Jadi lebih dulu saya mengucapkan terima kasih karena Kakak sudi di Temuramah sudi untuk kita cerita-cerita pasal cerita Kakak sepanjang penglibatan dalam industri musik tempatan Sabah. Jadi Begitulah itu. sudah barangkali lebih daripada 2-30 tahun sudah kau dalam industri ini kan Kak? Lebih 38 tahun. 38 tahun. Ya. Satu perjalanan seni yang cukup lama. Ya. Dan sehingga kini masih lagi bertahan dengan lagu-lagu yang menyengat lah. Alright, jadi sebelum kita terus merungkai cerita ataupun kisah-kisah di awal penglibatan dalam musik tempatan Sabah, saya akan memberikan soalan-soalan yang mudah dulu lah. Saya kira macam Kakak ini agak sibuk juga sejak akhir-akhir ini, sebab kalau ikut kita punya perundingan hari itu, pertemuan kita sebetulnya lebih awal. Ya, betul. Tapi disebabkan Kakak bilang sibuk, ya. jadi terpaksalah kita tangguhkan. Oke, jadi hari ini kita sudah berada di sini. Jadi apa sebenarnya yang menyebabkan Kakak sibuk tuh? Sebenarnya yang bikin sibuk saya yang betul bukan juga lah yang terlampau sibuk, tapi sedang-sedang sibuk, sedang sibuk lah. Ya. Saya terlibat dalam ini Sekolah Adat Anak Negeri Sabah, yaitu Sunduan Nabalu. Ya, yang sekarang ini sudah menubuhkan 6 sekolah di Sabah. Dan baru-baru ini kami resmi ataupun kami pergi ke sayap Kota Belud untuk sama-sama untuk join dalam peresmian Sekolah Adat Anak Negeri Sabah di Kampung Sayap. Kalau saya boleh tahu Kak, apa antara tujuan dia itu?
tujuan dia sangat sangat besar. Oke. Sebab memandangkan sekarang kita punya bahasa ibunda ataupun kita punya apa namanya adat istiadat, mungkin kalau akan pupus kalau kita tidak tumbuhkan ini sekolah adat anak negeri Sabah. Mungkin 10 tahun akan datang. Jadi maksudnya apa akan jadi tujuan dia itu untuk memelihara lah apa yang ada sekarang, kalau boleh jangan dia hilang lah kan. Iya. Oke, itu sebenarnya satu usaha yang patut kita sokong lah. Iya, betul. Lebih-lebih lagi mungkin budaya kita ini selain daripada adat itu sekali dengan bahasa. Iya. Jadi maksudnya kalau bahasa kita hilang, adat kita hilang, itu memang identiti kita secara otomatis hilang lah. Betul. Jadi kita bukan siapa-siapa lah. Iya, betul. Kalau kau karena tuduh orang pendatang pun boleh sudah itu. Ya. Habis kau tidak boleh buktikan kau itu siapa kan? Iya, betul. Oke, itu sebenarnya satu usaha yang patut kita puji lah. Oke, jadi selain daripada itu Kak, apa lagi kesibukan? Mungkin ada bisnis Kak? Selain daripada itu, saya juga ada buka mini spa kecil-kecil. Dan dulu saya punya saya punya bisnis ini terletak di Uptown Tuaran. Oh, saya macam saya tahu juga itu. Iya. Ya. Sebab saya pernah juga itu Kak. Iya. Datang di situ. Iya. Jadi sekarang nih kami sudah berpindah ke lokasi lain di pasar besar Tuaran. Nah, iya. Ngamle itu. Jadi siapa-siapa yang mau cari saya yang memerlukan rawatan terapi spa boleh cari saya di sana. Nah, ngam. Oke, jadi itulah. Jadi selain daripada menyanyi, sebenarnya itu lagi salah satu bakat yang tersembunyi yang ramai yang tidak nampak ini Kak. Tidak tahu. Oke, jadi kita singkap sedikit mungkin pasal bisnis kau ini kan. Sebenarnya dari mana kau ada pengetahuan ataupun ilmu pasal spa nih? Sebenarnya saya belajar. Ya, saya belajar di salah sebuah college dulu di Rusia International terletak di Kota Kinabalu 20 tahun yang lalu. Oh, 20 tahun yang lalu lah. Ya. Jadi sebenarnya saya minat ini benda. Oh, okay. Ya, ini terapi spa. Dan lepas itu saya bekerja di salah satu hotel yaitu di Nexus Resort Karambunai. Tapi sebelum itu saya bekerja juga di hotel Shangri-La Rasaria. Oh, ya. Okay. Jadi dari sanalah saya dapat banyak pengalaman lah. Banyak ilmu daripada terapi spa. Ya. Nambah itu Kak, sebab iyalah maksudnya sekarang ini daripada ilmu yang kau dapat tuh kau apply untuk bisnis sendirilah, kerja sendiri, buat sendiri, kira kulit sendiri, buat sendiri Beni. Iya, betul. Oke Kak, jadi selain daripada bisnis yang kau cakap tadi itu, macam mana dengan persembahan? Adakah kau juga terlibat dengan persembahan dan masih lagi dipanggil untuk buat persembahan di mana-mana? Iya, selain daripada saya bisnis kecil-kecilan dan juga saya aktif dalam Sekolah Adat Anak Negeri Sabah ini. NGO itu kan? Saya tidak tahu NGO atau tidak, tapi kami menubuhkan sekolah. NGO itu namanya. Jadi saya juga membuka satu sekolah adat di Tambunan. Oh, oke. Tambunan ya, di Kampung Kirokot Tambunan, sekolah adat Ulu Kirokot. Tetapi buat masa ini kami sedang mencari dana untuk tolong kami untuk untuk siapa-siapa yang ingin menderma untuk membantu untuk mendirikan sekolah adat kecil-kecilan dulu. Selain daripada itu saya juga selalu karena jemput menyanyi di function kerajaan ataupun swasta, dan juga ini anjuran-anjuran macam amal, amal, dan juga ini
kawin yang Kawin ya, pun boleh juga panggil lah kan? ya pati kawin, Ah, pati kawin yaitu kadang-kadang ini yang birthday, kadang-kadang birthday pun ada juga. iya ada juga karena panggil pertunangan, iya untuk jadi penghibur, Untuk jadi apa ini meramaikan suasana lah. iya betul. Oke. Jadi maksudnya ini di samping bisnis kau juga buat benda-benda yang yalah lebih kepada kau punya seni lah. Iya. Alhamdulillah itu. Jadi boleh buat banyak benda dalam satu masalah. Iya itu yang bikin sibuk. Itu yang susah mau tuh atur masa itu kan. Iya. Nah, jadi saya syukurlah. Oke Kak, jadi itu cerita kau kira yang semasa lah. Jadi sekarang ini yang saya mau dengar juga ini adalah sejarah bagaimana kau mula terlibat dengan musik nih. Adakah dalam musik ini kan kecil-kecil lagi 2-3 tahun sudah kau menyanyi ataupun selepas kau remaja? Oke. Sejarah saya dalam seni suara, dalam seni ini kan, Dex, saya memang minat dari kecil lagi. Iya, okay. Saya ingat lagi dulu kalau buat kerja kadang-kadang itu orang tua pandai marah. Dia pening hari-hari saya menyanyi. Ya. Habis teriak-teriak gitu, tapi teriak yang ada maksud lah. Iya. Jadi itulah memang umur saya dari kecil lah memang nampak tuh minat lah. Ya. Seperti yang mama saya ada cerita lah kan. Saya dari kecil lagi memang pandai menyanyi sudah dia bilang. Oh. Ya, bayangkan orang taruh di meja itu saya angkat di meja kan itu anti saya dulu suruh nyanyi. Jadi yang belum pandai cekap. Ya. Jadi di sana lah itu maksudnya bakat itu sudah nampak dari sana lah kan. Ya. Walaupun mungkin kau masih belum boleh ingat, masih kecil lagi kan. Ya. Tapi ya sudah nampak lah bakat di sana kan. Iya. Cenderungan kau pergi sana. Iya itulah mama saya bilang, si Mary itu dia bilang memang tuh dia bilang gila menyanyi itu dari kecil dia bilang. Iya memang. Dan akhirnya jadi artis lah kan. Begitulah. Nah syukurlah. Iya jadi tapi saya jadi artis sebenarnya ataupun merekamkan album. Pertama kali saya recording di RTM. Belum lagi ada album time itu 84. Tahun 84. Ya, tahun 84. Iya. Apa itu? Lepas itu lagu saya tiba-tiba banyak peminat. Apa lagu tuh? Lagu tuh yaitu Yaku Tangkia Danu dia bilang. Oh, yang itu saya belum lagi dengar, tapi nanti saya akan dengar. Sebab ada beberapa lagu kau ini yang memang masuk sudah di kepala saya. Ya, jadi lepas itu ya saya pergi Sihuat lah dulu. John guys recording kan Sihuat dulu tuh. Saya pergi antar audition sana. Oh, ada audition lah dulu. Audition. Audition RTM pun ada dulu. Ada dulu. Ya. Maksudnya kau pernah juga lah ikut pertandingan ke apa-apa? Ada itu yang bintang RTM. Saya pernah ikut pertandingan juga ini KDM Idol sampai baru-baru juga itu 2013 atau 2013 saya rasa itu. Saya sampai juga pergi top 25 syukur. Dari seluruh Sabah. Ya. Bukan senang tuh. Ya. Ya, kau tahu lah orang Sabah ini semua campin-campin. Ya. Oke. So macam mana dengan guru? Kau ada minta tunjuk siapa-siapa untuk menyanyi kah ataupun memang
kau menyanyi daripada pendengaran kau. Contohnya kau dengar lagu, kau tiru, Ya, dan kau kau modified lagi cara persembahan dan sebagainya. Macam mana cara kau improve kau punya nyanyian tuh? sebenarnya saya menyanyi adalah saya belajar sendiri, tiada guru, tiada apa-apalah. Ya lah, Sendiri. lagi pun saya rasa berbeza dengan sekarang nih. Kalau sekarang ini senang sebab ada sekolah musik. Nah, kita boleh pergi, ramai sudahlah yang buka sekolah musik, ada ajar vokal dan sebagainya. Tapi saya rasa kalau dulu ada susah sedikit kan. Ya, Even saya rasa tiada kan. Time kami tidak tahu lah, tapi Macam tiada kan? macam tiada. Macam tiada. Jadi sebenarnya kamu punya, kalau kita cakap begitu kan, kamu punya talent ini memang pure talent yang betul-betul original, Pak. Iya. Tidak yang apa orang bilang ditacap-tacap. Iya. Ya. Itulah itu dia punya kehebatan itu kalau sudah legend itu. Oke, jadi cara kamu dulu untuk jadi recording artist ini salah satu adalah kamu datang audition sendiri. Ya. Datang ke studio dan Audition sendiri. audition lah. Ya, audition ataupun kalau di RTM kau datang di studio. Jangan tiada yang kena rekam dalam dulu keset kan. Pergi menyanyi sendiri sana. Live lah. Live. Lepas tu kalau di macam di studio rekaman yang contoh di Sihuat dulu lah satu-satunya studio yang top di Sabah 80-an kan. Ya kau antar itu kau rekam dulu tuh lagu-lagu kau yang dalam keset dulu kan, keset demo lah. Antar sana. Lepas tu orang kan dengar kalau dia berminat dia panggil lah kan. Ya. Oke, begitu pula. Ya. So memang ada sedikit berbeza dari sekarang lah. Betul. Nah, kalau sekarang ini melalui pertandingan pun lagi pun sekarang ini memang banyak lah pertandingan kan. Ya. Jadi mudah lah dia punya proses tuh. Oke Kak, jadi kalau kau perhatikan lah, apa sebenarnya perbezaan dari segi pembikinan musik dulu dengan sekarang nih? Dari pengalaman kau lah. Oke, perbezaan dia pembikinan musik dulu dan sekarang ini. Dulu waktu kami bikin album atau keset lah dulu kan, kami memang live band. Ya. Dan sekarang ini dia selalu kan karena program. Ada juga yang request live juga sekarang ini, tapi lebih banyak program lah kan. Lebih banyak program lah. Ya. Jadi memang agak mencabar juga lah kalau begitu. Iya. Ya, sebab yalah live ini memerlukan kerjasama semua pihak nih. Ya, kalau betul. program ini kadang-kadang satu orang pun boleh bikin. Right. Itu antara kesukaran ataupun cebaran lah. Betul. Kalau dulu punya zaman lah. Ya. Berbeza dengan sekarang. Sekarang ini yang betul-betul saya mau tanya ini kan, sebab saya ada beberapa lagu ini yang saya perhatikan kan. Dia punya jalan cerita itu sangat menyentuh hati. Itu satu hal. Kedua dia lagu kau nih saya rasakan even dia rancak tetapi boleh menyebabkan saya sedih. Jadi maksudnya kan penjiwaan lagu itu sangat bagus. Jadi soalan saya Kak, adakah lagu-lagu ini, lagu-lagu yang kau nyanyikan ini ada kaitan dengan kau punya perjalanan hidup, mungkin percintaan di tem-tem muda dulu kan? Iya. Ya itu ada kata itu. Ini liriknya lagu yang selalu saya cipta ini kebanyakan lagu cinta. Tidak tahu kenapa saya minat bikin lirik ya. Jadi ini lagu-lagu saya dalam lirik dia lah kan. Ada si ambi sikit dan ada juga yang saya tambah-tambah lah. Ya, ada yang betul, ada yang tidak betul. Yang orang bilang cuma lagu saja. Lagu saja. Ya. Tapi itulah orang bilang kan kalau kita menyanyi dengan pengalaman,
Ya. ataupun menyanyi tanpa pengalaman nih dia ada beza itu. Betul. Nah, dia punya itu barangkali itu juga salah satu resepi yang menyebabkan kau punya lagu ini mendapat tempat di hati para pendengar. Sebab kalau saya tengok salah satu contoh lah lagu Anawa Wulan. Ya. Kalau saya tengok tontonan di YouTube sudah mencecah 2,3 juta. Baru sebentar tadi sebenarnya dalam perjalanan Tuhan saya dengar balik tuh lagu itu. Oh. Bila saya dengar, kau tahu apa? Lagu itu rancak, tapi saya sedih. Jadi bila saya pikir-pikir, sepatutnya kalau rancak ini gembira, tapi sedih. Sebab salah satu dia yang saya rasa itu lirik kau tuh. Dan penyampaian kau tuh saya rasa sampai di hati saya. Jadi itu sebab saya bilang barangkali ini lagu sebagian besar lagu ini kan dari pengalaman juga nih kan. Macam play safe ini kan. Tapi tidak apa-apa. Kalau kau tidak jawab, kalau saya lah kan, apapun yang berlaku kan, yang lalu, yang bersifat negatif itu, kalau kita pandai gunakan dia, kita boleh tukar dia jadi positif. Itu salah satu contoh. Kau sokong kan? Ya, sokong. Jadi terbukti lah itu kan. Ada di sebalik. Oke. Itu satu cerita yang menarik. Lagu-lagu kau ini saya rasa bukan sejak Anawa Wulan. Lagu-lagu seperti Tindalanon dan beberapa lagu lain saya rasa pun memang cukup kuat. Kali Bambang. Ya, Kali Bambang. Jadi lagu-lagu ini kan, adakah lagu-lagu ini kau yang cipta ataupun ada kau punya tukang cipta? Ini lagu-lagu yang kita macam Adex cakap ini, memang saya sendiri semua. Anawa Wulan tuh kau yang cipta? Sendiri, ya. Tindalanon? Sendiri. Yang saya komen dulu ini Anawa Wulan nih. Saya kata-katawa juga sebab dia punya cerita itu. Dia berjalan di di Tabasan gitu. Sampai dibilang tergelincir terjatuh pun berdiri lagi. Semata-mata mau pergi pergi rumah kau itu. Ya. Aduh. Itulah barangkali itu dia punya rahasia itu. Bermakna kan lagu kau nih kebanyakan dia memang kau cipta lah. Iya, kebanyakan lah saya cipta. Kebanyakan lah. Ya. Tapi ada juga lagu yang orang lain cipta. Ada juga yang orang lain cipta. Tapi contoh dia. Memang banyak, susah saya mau cakap sebab ini lagu saya lebih daripada 100. Lebih 100 sudah? Oke, kau cakap 100 kan berapa sudah kau punya album nih setakat ini? Album saya sebenarnya dalam 9 album. Tapi itu lagu saya kira daripada ada yang kami macam padu suara, maksud saya yang duet. Saya kira dari sana, dan juga dari dulu kan ada Jora lagu lah, Jora Sinding lah, Kamatan punya lagu, Christmas punya lagu, itulah. Jadi saya kira dari sana sampailah 100 lebih. 100 lebih ya? Iya. Satu jumlah yang cukup besar lah. Dan satu pencapaian yang cukup hebat lah. Ya. Oke, kita lanjut lagi Kak untuk soalan seterusnya. Oke, pada pandangan kau lah, apa sebenarnya yang ini lebih kepada tips lah. Apa tips yang boleh mengekalkan kau kekal dalam industri macam yang ada sekarang lah? Oke, saya punya tips adalah tips dia ada senang saja. Kita sentiasa macam humble kepada peminat. Contohnya kita tidak beli ego, terutama sekali kalau kita kena panggil macam jemputan nyanyi lah kan di mana-mana. Kita tidak boleh terlampau cerewet, dan kita tengok juga, bagi saya tengok juga tuh event yang kalau yang macam amal kah, apakah yang macam event kecil-kecilan, saya tengok kan, saya tidak akan cerewet punya. Ya. Boleh runding lah. Ya, boleh runding lah maksudnya. Ya, jadi tips saya yang seterusnya ialah mesti kita ada
sekurang-kurangnya kita ada lagu baru dalam kita update lah maksud saya. Ya dalam 3 tahun ada 1 lagu kayak begitu. Sekurang-kurang lah. Sekurang-kurang lah ya. Jadi peminat kita sentiasa ingat kita, sentiasa nampak kita bah, maksud saya ya. Betul. Ya. Jadi apalagi kalau kau punya lagu baru nih dipasang di radio, ya, mungkin juga di TV dan sebagainya. Jadi itu menyebabkan orang tidak lupa sama kau gitu kan? Ya. Oke Kak, ini lagi satu soalan yang saya rasa soalan yang bonus juga nih. Ya. Oke, saya percaya apabila orang suka kepada lagu kita, ada kemungkinan juga orang boleh jatuh cinta dengan kita. Betul kan tidak? Betul. Jadi Kak, soalan saya, macam mana kau boleh handle dari pengalaman kau lah? Tapi saya percaya memang ada pengalaman ini, sebab saya rasa kalau dulu zaman-zaman Sumandak itu saya rasa rebutan juga nih saya rasakan. Jadi macam mana kau handle itu kau punya peminat? Sebab saya mau kaitkan yang apa yang kau cakap tadi tuh, kau bilang humble apa semua. Jadi macam mana cara kau handle orang tuh? Oke, sebenarnya jadi artis ini adalah memang banyak cabaran, sangat banyak lah cabaran dia. Saya akui bahwa cabaran dia sangat dahsyat lah. Dahsyat. Iya, sebab orang minat sama kita, jatuh cinta sama kita gara-gara kita punya lagu. Ya, jadi bagi saya punya cara-cara saya untuk menghadapi itu semua memang bukan senang lah. Tapi saya saya sentiasa berpikir bahwa suara ini adalah Tuhan bagi karunia. Ya, untuk susah bagi orang mempelajari. Ya, maksudnya ini satu keistimewaan Bini yang dibagi. Ya, bukan semuanya orang adalah. Ya, saya sentiasa ingatkan diri saya bahwa ini benda adalah Tuhan kasih saya untuk tujuan kebaikan dan bukan untuk bila kau sudah famous kau lupa segala-gala. Jadi memang kalau dari cerita aku tuh banyak sudah yang patah hati. Bahaya untuk kalau begini nih. Kalau ada, saya rasa kalau ada yang menonton nih Kak, yang sudah patah hati ini, ayah dia bilang dia kasih cerita nasib dia tidak sebut nama, dia bilang kan, minta Pak, itu cerita lama lah. Ya, itu sekarang ini kita boleh jadikan sebagai hiburan kita lah. Ya, betul. Tapi itu sebenarnya pengalaman yang berharga lah. Ya, betul. Itu yang membentuk dan menjadikan siapa diri kita sekarang. Ya, betul. Oke, jadi kita punya cerita ini kita lanjutkan lagi. Sehingga hari ini kau rasakan apa pencapaian yang kau boleh banggakan lah untuk diri kau. Yalah dari awal kau menceburi bidang musik ini sehinggalah ke hari ini. Oke, saya punya pencapaian yang sepanjang saya dalam seni ini, saya pernah menerima anugerah lagu populer di Sabah dalam tahun 2017, yaitu sebuah lagu saya yang Anawawulan. Ya, jadi ini bukan yang hari itu apa itu anugerah hubungan siapa itu? Kan? Dia itu KDCA yang kasih kan? Ya, KDCA ya. Alright. Oke, jadi pencapaian saya yang seterusnya ialah baru-baru ini university daripada University UMS lah Sabah kan. Yang University Malaysia Sabah. Mencari saya untuk diorang Tamu Ramalah. Tamu Ramalah juga. Ini saya punya biodata semualah. Jadi ini tujuan dia apa itu Kak? Tujuan dia saya
terpilih dalam satu-satunya artis legend di Sabah yang perempuan lah, yang diorang sudah kaji lah daripada pusat kebudayaan di UMS, di University Malaysia Sabah. Diorang suruh ini pergi cari dalam 10 artis lama lah sebenarnya, tapi satu-satunya saya perempuan yang diorang kaji, saya terpilih, dia bilang untuk masih kekal dalam seni, masih kekal lagu-lagu, masih segar ini. Masih segar, masih lagi orang nyanyi hingga sini. Dan saya yakin nih, bila aku cerita begitu, ada, itulah saya bilang, ada keistimewaan yang tersimpan dalam kau punya lagu tuh. Salah satu, kalau saya lah senang cerita nih, kau punya nyanyian ini, setiap lagu yang kau nyanyi ini dia ada soul, dia ada jiwa dia, Bah. Mungkin. Kalau kau nyanyi lagu cinta betul-betul macam kau bercinta, Pak. Itulah kalau orang yang tengah putus cinta dengar kau punya lagu putus cinta, kau pun nangis ini. Itulah saya punya itulah yang saya bilang tadi itu. Dengar lagu rancak tapi saya sedih. Sebab saya touch dengan dia punya salah satu tuh lirik dia lah. Lirik dia, kalau saya perhatikan lagu dia punya simple, tapi masuk dalam jiwa kita, Pak. Gitu. Ya Kak, thank you. Ya, itu komen saya sendirilah. Saya tidak tahu yang lain lah. Ya, masih ke Wadex. Alright. Oke, kita lanjut, Kak. Mungkin ini soalan-soalan yang belakang sudah, kira soalan-soalan terakhir sudah. Oke, kalau saya boleh tanyakan, apa 3 lagu kau yang kau rasa paling kau suka? 3 lagu pilihan kau. Kalau saya ada 2 lah favorite saya. Oke. Izin Dalanan sama Nawaulan. Naulan. Ya. Jadi yang ketiga itu? Yang ketiga itu saya tidak berapa tidak terpikir lah, tapi ini 2 lah. Ya, ini dan kebetulan 2 ini yang betul-betul top ini. Ya, ini lagu Izin Dalanan sebenarnya nih, dia keluar dalam keset dalam 1993 lagi. Okay. Ya, jadi dia akan bikin dalam karaoke, keluar di YouTube lah kan, dalam tahun 2000. Tahun 2000. Jadi dia 20 tahun sudah itu? Iya. Jadi dulu keset orang bikin pergi kasih masuk karaoke. Jadi ini Nawaulan dia baru, dia dalam tidak. Nawaulan ini sebenarnya itu lagu lama itu 1998 kayak itu. Saya kasih keluar dalam keset tapi tidak ada sambutan. Tidak ada sambutan, Iya. Tapi apabila saya buat balik, saya bikin karaoke lah itu, syuting semua kan, tiba-tiba banyak peminat. Meletup. Ya, meletup lah. Bermakna lagu ini, kadangkala lagu ini dia ikut masa juga ini. Ya. Ada masa, kalau kena masa dia sesuai, di sana lah dia meletup. Dan jadi saya harap-harap, Kak, saya punya lagu ini lagi 10 tahun ke 20 tahun meletup lah ini. 3 artis tempatan. Oke. Yang kau suka, kau minat, artis yang sekitar 70-an sampai 90-an. Kira artis lama lah. Oke. Artis yang pertama siapa? Yang pertama saya dari kecil saya minat adalah Dato' John Gaisah. Oke. John Gaisah. Okay. Dan Jisin Nusa. Itu kedua. Jisin Nusa. Oke. Itu legend semua itu. Ya. Ketiga beli lebih kah? Boleh. Kau si lebih pun apa? Dorang si Hanjasli. Hanjasli, alright. Ya, dorang Frans Landong. Dato' Frans Landong lah, dan sekarang kan. Dorang si Bertus Gungkit. Kalau yang perempuan? Marta Ginun. Oke. Siapa itu? Yang Rita Majelis. Rita Majelis. Ya, Rita Majelis. Ini semua legend-legend lah memang. Moini Simin. Moini Simin. Ya, banyak lah saya minat penyanyi, tapi susah disebut semua lah. Ya, betul. Oke, ya, banyak lah yang lain-lain. Ya. Oke, itu artis sekitar 70-an hingga 90 tuh. Oke, macam mana pula dengan 3 artis baru? Siapa yang kau rasa yang masuk dalam hati kau? Yang artis sekitar tahun 2000-an dan ke atas lah. Oke. Artis baru yang saya minati ialah
macam dorang si Elika Poizin, Oke, Lika. dorang si siapa tuh Ben Simon, Oke, Ben Simon. Oke. Ben Simon, Satu lagi. siapa lagi ya? Kalau lebih pun tidak apa. Sebut saja. Dorang Rosario. Rosario. Nah, ini semua bau-bau nih. Termasuk adek sendiri. Aduh, ini masalah. Macam saya tidak yakin loh, Kak. Oke, apapun Ya, terima kasih lah. Ya. Oke, terima kasih. Itu sebenarnya kan macam apa ini mengejutkan saya lah. Seorang legend boleh tiba-tiba minat dengan orang yang baru. Oke, terima kasih, Kak. Oke, Kak. Jadi kita sudah macam sampai sudah di ujung-ujung perbualan kita. Oke, apa harapan Kakak untuk apa ini kelangsungan industri musik tempatan di Sabah ini? Oke, harapan saya pertama sekali semoga diberi kesehatan. Itu yang paling penting lah. Betul. Sebab kami ini sudah kira berumur dan legend sudah. Jadi itulah harapan. Kesehatan itu paling utama. Ya, paling utama lah. Orang bilang sehat itu bahagia. Ya, betul lah. Betul. Ya, jadi yang kedua harapan saya kepada peminat ini, kan dulu ini kamu bagi dukungan kepada artis yang kamu suka, membeli kaset kan, beli kaset CD lah. CD CD dulu kaset, lepas itu CD kan. Sekarang ini tiada, sudah tuh semua. Jadi berbeza sudah dia punya cara menyokong tuh kan. Cara menyokong. Jadi saya harap saya berharap kepada peminat-peminat saya, kalau di YouTube nih kamu subscribe kan, subscribe. Kok ada YouTube kan? Ada, oke. Ada. Nanti saya akan letak link lah. Ya, ya subscribe, ataupun kalau di TikTok kita follow, ataupun kita pilih like, ataupun kita pergi share. Ya, itu saja cara kita untuk menyokong nih artis sekarang. Tapi kalau mau bagi hadiah pun beli tuh kalau live kan? Ya. Itu lebih bagus kan? Kalau rajin live lah. Live kan. Ya. Right, betul. Jadi itu antara cara-cara, sebenarnya cara ini kan, kalau kita pikir dia tidak cost bah sebenarnya. Iya. Cuma mungkin barangkali kita punya apa ini pendengar ataupun peminat ini masih belum lagi paham. Ya, betul. Jadi kita haraplah itu antara harapan kita agar kita punya industri ini, khususnya artis-artis legend ini akan terus berkarya. Tarang bulan untuk anak wulan, sepi duduk kita, mulai hilau walaiku, minta ngapo hilau karena di insano totuong di masuk to pemisananu asarto kepirupa polembus dasuang ginawo inakatalit auno dikoguli ralan nawaya anto auno dikoguli tupus om janji nungai doho maino nolingan nudingawi. No pupusan nogi piupusan kita no ruyas miado bonu bawah